Ya, selamat sore. Eh, Bersama saya Didi. Saya akan menjelaskan manual bagaimana mengakses file sharing melalui dua aplikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan file sharing melalui web browser. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan manual file sharing menggunakan aplikasi desktop. Nah, untuk kali pertama, ini saya akan membuat manual melalui web. Ini ada 3 poin yang akan dijelaskan. Itu yang pertama adalah bagaimana upload file, kemudian yang kedua adalah bagaimana sharing file, yang ketiga adalah bagaimana access files. Tapi dalam video ini saya akan lebih fokus kepada bagaimana upload file melalui browser. Oke, saya akan menjelaskan. Hal pertama adalah mengakses file sharingnya. Ini alamatnya di file julis.com. Untuk username dan password ini nanti masing-masing staff akan menambahkan user dan password. Nah, let's say kali ini saya akan coba melakukan login username sendiri, yaitu Didi, passwordnya rahasia. Oke, di sini terdapat tampilan awal. Ini ada beberapa menu. Ada menu files, musik, kalender, kontak, picture, dan message. Jadi dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana cara upload itu berada di files. Nah, untuk upload sendiri ini ada beberapa cara. Ada yang pertama adalah melalui browser. Ini seperti tampilan icon yang ditunjukkan di layar. Ini upload maksimal hanya sampai 5 GB. Namun isunya ini ada beberapa file yang lebih dari juga tidak bisa diupload. Cuma let's say kita coba dulu yang lainnya. Untuk file isu nanti bisa langsung pakai. Oke, saya coba saat ini bagaimana cara upload file melalui browser langsung. Klik file tersebut, kemudian kita coba upload satu file. Di sini saya akan kasih manual onload. Manual, kita akan tampil di layar di browser. Cuma kekurangan dari browser ini, kita harus upload one by one, satu per satu. Kita dapat mengupload banyak file. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya supaya bisa mengupload file tidak satu per satu. Ini kita coba lagi. Nah, ini tidak ada pilihan untuk selection. Bagaimana saya mengupload 3 file ini ke browser, tidak ada. Ini hanya satu per satu, tidak bisa bersamaan. Oke, dan untuk upload ke browser itu seperti contoh tadi. Nah, oke, dan cara keduanya adalah menggunakan Dragonproof. Nah, ini untuk sendiri ini dia support upload file melalui Dragonproof. Gini caranya. Satu hal lagi selain isunya ini bahwa upload itu tidak bisa drag and drop dari folder, tapi harus langsung file. Ini saya kasih contoh. Nah, ini enable to upload the file as it is a directory or has no byte. Jadi caranya adalah kita buat directory dulu. Directory ini saya bikin folder sama dengan di atas, dan explorer namanya. Ketik 2 kali. Ini 3 kali ini akan saya datang.
Oke, sekian. Ini saya menjelaskan bagaimana caranya mengupload. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengakses file. Ini ada beberapa tipe file yang memang Encode tidak support, sehingga file tersebut langsung di-download. Kalau ada file yang support di Encode, maka file tersebut dapat dibuka langsung di browser. Sebagai contoh, di sini ada file Encode user manual.pdf. PDF ini Encode tidak support, bisa menampilkan di browser, sehingga tidak harus download. Nah, kita tahu bahwa download adalah mengirim file dari server ke komputer kita. Sedangkan file sendiri di sini fungsinya adalah bagaimana mengurangi size atau kuota di habis. Nah, untuk ini untuk bisa menjawab solusi bahwa untuk bisa menampilkan file beberapa file PDF di browser. Sehingga untuk baca-baca manual itu tidak harus download, tapi bisa di upload dan dibaca. Nah, ada beberapa tipe lagi untuk juga dia bisa menampilkan video. Tipenya NTMP sama ya, tapi untuk tipe kalau tipe API atau kalau tipe NPAPI itu masih belum mampu atau tidak support, sehingga hal yang terjadi adalah ketika klik file tersebut maka akan kita download atau play di laptop kita sendiri. Hi, this is Tim from Sutherland Consulting. Okay. Dan begitu satu hal lagi nanti saya coba akan tambahkan bahwa browser file sharing Encode ini dia ada fasilitas restore. Jadi bisa kita delete file, kemudian ternyata file itu masih kita gunakan, itu kita bisa restore kembali file tersebut. Hal yang umum terjadi adalah di saat kita melakukan delete, itu adalah file tersebut akan hilang begitu saja. Tapi dengan menggunakan Encode ada fasilitas restore, Anda dapat kembalikan file tersebut. Nah, di sini akan saya coba praktekkan. Oke, coba saya coba ingin mendelete file. Oke, dan itu bisa untuk melihat file yang sudah kita delete, ada bisa klik di menu sebelah kanan, bisa pilihkan di cursor. Nah, di sini ada Encode user manual. Ini untuk delete permanen, ini bisa langsung di delete, maka akan menjadi permanen dan file tersebut tidak dapat direstore. Kami ingin mengembalikan, tinggal disorot, kemudian klik restore, maka file tersebut akan direstore ke directory semula. Oke. Nah, demikian ini video ini menjelaskan bagaimana upload file dan bagaimana cara akses file, kemudian bagaimana juga mendelete kemudian dapat kembali. Demikian. Ya, selamat sore bersama ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sharing files. Ada dua yang akan dijelaskan untuk sharing files. Yang pertama adalah melalui folder sharing, kemudian yang kedua adalah melalui link browser. Oke, saya akan coba jelaskan. Saya coba login lagi. Password username-nya ini nanti untuk yang server nanti username saya akan kasih, dan teman-teman ini dia akan saya berikan username password. Sudah dimasukkan, kemudian login. Salah, ternyata saudara-saudara. Oke. Sharing file ini gunanya adalah untuk
sharing, untuk membagi. Nah, fungsi untuk sharing adalah supaya file itu tidak semua di laptop itu ada, tapi fungsinya ada di satu server tapi bisa diakses oleh banyak. Nah, upload ini bisa menjawab permasalahan yang terjadi, sehingga file-file seperti musik, seperti video, itu tidak harus lagi disimpan di masing-masing komputer atau masing-masing laptop, tapi bisa disimpan di satu file server, kemudian bisa di-sharing antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menghabiskan habis di lokal laptop atau di komputer. Oke, saya akan coba menjelaskan bagaimana cara untuk sharing file melalui sharing. Saya akan membuat satu folder. Saya akan membuat folder musik. Coba mengupload file tersebut melalui download. Di sini judulnya judul. Kita sudah tentukan file mana yang akan di-sharing dengan folder tersebut akan di-sharing. Kemudian share with, di sini kita bisa mengetahui, kita bisa menunjukkan file ini akan di-sharing ke user siapa. Maka dalam ini saya akan coba men-sharing file ini ke user admin. Di sini keluar admin. Nah, di sini ada pilihan lagi bahwa di saat kita sharing ke admin, apakah admin dapat mengedit ataukah tidak. Nah, fungsinya kalau si user si admin dapat mengedit, maka centang edit. Dan kalau misalnya si admin hanya boleh download saja, tidak boleh write, maka di uncentang box tersebut. Nah, saya cobakan share ke user admin. Dan user admin tersebut saya bikin itu tidak dapat diedit maupun write. Oke. Nah, di sini kalau lihat bahwa folder sudah diterima, maka ada tanda saya pilih. Oke. Bahwa menunjukkan bahwa folder musik itu sudah di-sharing ke user admin. Oke, saya coba logout dulu. Kemudian saya akan melakukan login lagi menggunakan login admin. Oke, di sini terdapat folder share, di mana terdapat folder musik. Nah, saya dalam awal pertama saya sharing itu saya membuat fitur bahwa admin tidak boleh melakukan itu, sehingga di saat dia share folder ini, dia upload file, dia tidak bisa menyimpan file tersebut, karena dari awal saya sudah melakukan setting privilege bahwa admin tidak boleh edit atau write file. Oke, kita coba mengatur privilege lagi agar supaya admin dapat mengatur file tersebut bisa mengedit ataupun write. Oke, di share, kemudian admin dan admin. Oke, kita coba cek di user admin. Musik, kita coba upload. Sorry, kepijit. Upload. Oke, bisa. Nah, fungsinya ini folder ini bisa sharing-sharingan antar user, sehingga user yang satu dengan yang lainnya apabila di file itu tidak harus lagi sharing di komputer bersama, tapi cukup
dengan melalui encode ini, maka semua file dapat disaring. Kemudian kita lanjut bagaimana caranya men-sharing folder melalui link. Jadi itu biasanya download. Ya, saya coba login kembali menggunakan login saya lagi. Oke, saya coba sebagai contoh user manual, saya akan coba share tapi menggunakan share with link. Nah, share with link ini bisa langsung di copy kemudian di paste atau juga melalui email. Ini expiration date, ini pun kita bisa setting tanggal kadaluarsa file tersebut. Ini sebagai contoh, saya pengen password share lain juga file tersebut di sharing pun kita dapat melakukan proteksi password sehingga tidak sembarangan orang dapat membukanya. Nah, saya coba kirim melalui email, misalnya ke ini di episode.com. Oke, saya coba mengakses yang ini, coba login dulu. Saya coba mengakses di email saya sendiri. Jadi, kalau tidak ada di inbox, itu bisa lihat di folder spam, karena file beli sendiri ini tidak didata di internet, tapi saya bikin di lokal sehingga Yahoo membacanya bahwa ini fake sehingga dia masuk ke folder spam. Mudah-mudahan pihak Malaysia itu dapat mengarahkan domainnya ke Inggris sehingga kita dapat kirim email atau kirim atau emailnya bisa lebih baik lagi, tidak masuk ke spam tapi ke inbox. Ini di folder spam ada email. File link ini berisi file yang tadi di-sharing. Ada link. Kita cek apakah file yang di-download itu sesuai atau tidak. Ya. So. Oke, demikian. Terima kasih. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara akses file. Tadi sebelumnya sudah jelaskan sedikit, tapi ada beberapa file yang mau dijelaskan. Maka kali ini saya akan menjelaskan bagaimana encode dapat mengakses beberapa file seperti dapat file musik, kemudian dapat file movie, kemudian dapat mengakses file tipe PDF, kemudian dapat mengakses tipe JPEG. Dan JPEG sendiri ini penting sekali untuk sharing para desainer, seperti kreasi file itu dan rekan-rekannya itu bisa sharing folder picture atau sharing file picture itu di upload. Mari kita demo. Oke, untuk file musik sendiri ini tipe file MP3 ini mungkinnya selain di laptop ini diharapkan dengan adanya file sharing ini semua MP3 dapat diakses di sini sehingga tiap teman-teman itu bisa sharing antar musik dan lain-lain sehingga tidak membutuhkan hard disk juga.
pokoknya informasi saja bahwa fasilitas Stargaze ini hanya 600 giga. Ya, kedepannya mudah-mudahan bisa ditambah menjadi 100 tera. Oke, kita coba play musik. Ini untuk play musik, apabila diklik di directory files maka dia akan bisa download. Tapi untuk play langsung di browser itu bisa di play di musik. Ini beberapa contoh file yang sudah ada di sini. Untuk itu rescan dulu collection, jika ada album, maka semua file musik itu akan terbaca di sini. Contoh selain bisa playing, kita juga bisa mute. Kemudian kita juga bisa mengatur volume. Selain play, kemudian mengatur volume dan mute, juga bisa ada text. Ternyata tidak jalan, saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi ke beberapa file yang tadi saya jelaskan bahwa Anda juga bisa membuka file PDF langsung. Kemudian juga bisa upload file picture. Bisa ini. Kita akan beberapa upload file picture. Ini kita bisa milih banyak picture. Kemudian picture tersebut bisa diakses di menu picture. Kemudian kita klik, kemudian terdapat picture yang dapat ditampilkan di output juga bagusnya di sini dia sudah fiturnya sudah ada autoplay, sehingga kita cukup melihat kemudian gambar tersebut berjalan sendiri. Dan untuk manualnya kita pause saja dulu, jadi kita bisa klik-klik yang lain. Demikian, terima kasih.
Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengakses file melalui aplikasi desktop. Untuk download, saya ulangi dari awal. Nah, untuk download aplikasi untuk desktop, untuk Android, untuk Mac itu bisa diakses melalui server personal. Kemudian di sini ada opsi get the apps to sync your files. Nah, beberapa opsi di sini desktop app ini untuk aplikasi desktop untuk Windows, dan ini untuk Android dan untuk Mac. Oke, langsung saja kita coba aplikasi OnCloud untuk desktop. Nah, diharapkan Windows Client itu menggunakan patch 1.4.1 yang terbaru, karena beberapa kalau ada sebelumnya yang sudah memiliki OnCloud Client, itu sebaiknya di-upgrade ke versi yang 1.4.1. Jadi kita download dulu. Kita save filenya. Tunggu beberapa saat. Besar file itu cukup besar, 17,7 MB. Dan OnCloud ini support di Windows XP, Vista, 7, dan Windows 8 versi 32 atau 64 bit sudah support. Kemudian untuk Mac Client ini bisa di-download di sini. Kemudian di menu file ini juga bisa diakses di sini. Oke, selesai. Coba install. Oke, selesai. Klik finish. Kemudian setelah itu biasanya OnCloud akan disimpan di tray icon. Oke, ini tray iconnya. Kemudian sebelum kita connect, kita harus melakukan konfigurasi dulu. Nah, untuk saya ulangi, untuk melakukan setting ini ada modify account. Kita klik modify account, kemudian kita masukkan server address, dan hal yang patut diperbaiki di sini adalah karena koneksi ini masih protokol HTTP bukan HTTPS, maka untuk itu terjadi error asal handset failed, karena memang file garis.com itu belum support SSL, sehingga itu akan secure aja. Saya ulangi. Kemudian kita coba lanjutkan akses
Nah ini username yang akan diberikan nanti ke masing-masing staff. Nah, local folder ini menunjukkan folder mana yang akan disinkronize. Jadi diharapkan tidak di C. Ya, saya saran tidak di C, tapi dibikin directory D yang terpisah. Misal saya ingin bikin data. Oke, klik. Nah ini kita lihat di directory data. Oke, ini sedang synchronize. Dan ada informasi di sini menunjukkan bahwa ada 25 file lainnya yang sedang disynchronize di laptop yang saya gunakan saat ini. Oke, kita coba lihat isinya. Apakah sama antara folder di Windows Explorer dengan folder yang di Oracle. Oke, di sini ada folder musik. Kita coba klik musik sama template sama kemudian picture kita coba tes file saya bikin directory seharusnya terdapat directory movies. Coba satu file ini saya coba ya, tidak ada bukti ya. Kemudian di sini juga ada sudah sama filenya antara Microsoft dengan file. Itu yang masih synchronize. Oke, demikian. Terima kasih.